Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat Edu Damkar? Hari ini di Edu Damkar kedatangan tamu yang cukup luar biasa, yaitu Mas Renusa Mahameru, dan juga satu lagi Mas Fajar. Dan beliau-beliau ini adalah satu tim yang cukup luar biasa. Mas Renu ini memiliki kemampuan atau keahlian, bukan hanya keahlian sih, tapi prestasi di tingkat yang luar biasa, yaitu MMA. Apa sih MMA? Nanti kita akan cari tahu. Gimana kabarnya Mas Renu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Gimana lagi dinas atau lagi apa nih? Lagi dinas sih. Lagi dinas ya? Tapi dapat Dekat gang izin ya? sebelah. Sebelahan ya? Minta izin. Oke. Tadi saya juga udah telepon Pak Bedila juga Iya. nih. Alhamdulillah dikasih izin ya. Dan kita hari ini ngobrol-ngobrol aja sih terkait dengan prestasinya Mas Renu Mahameru. Nah, kita kenalan dulu nih. Sobat Edu Damkar, Mas Renu ini siapa sih gitu kan? Dan namanya kok Renusa Mahameru. Monggo Mas Renu. Siapa nih Mas Renu? Perkenalkan, saya Renusa Mahameru. Saya bertugas di Damkar Jakarta Pusat, Sektor 1 Gambir, Grup C. Sektor 1 Gambir Grup C. Dan Sektor 1 Gambir itu kemarin juara loh. Iya. Tahun kemarin loh. Iya. Kan, juara umum loh. Dan dipakai lagi. Nih salah satu prestasinya Mas Renu yaitu menjadi bagian dari tim yang kemarin juga menjuarai Jakarta Fire Factor Challenge. Dan tahun ini juga ada Jakarta Fire Factor Challenge lagi di Pusdiklat Kar Ciracas yang akan diselenggarakan gak lama lagi. Dan Mas Fajar, iya, tugasnya di mana Mas Fajar? Ya, perkenalkan nama saya Fajar Hardiansyah, tugas di Seksi Operasi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, Grup Cepu. Grup Cepu. Iya. Iya, hari ini piket juga ya. Iya, hari ini piket juga. Berarti sama satu kopi dengan Mas Renu ya? Iya, sama. Betul. Nah, pertanyaannya ini apa hubungannya Mas Fajar dengan Mas Renu? Hubungan saya dengan Mas Renu adalah sebagai manajernya atau promotor untuk mengembangkan hobinya Mas Renu di bidang mixed martial arts atau Mixed MMA. Martial Arts. Iya. Oke. Mungkin kalau Sobat Edu Damkar mendengar MMA mungkin nggak asing lagi nih. Dan salah satu atletnya yang juga dimiliki oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yaitu Mas Renu. Nah, lebih lanjut nih. Jadi Mas Fajar ini adalah manajernya. Iya. Oke, Mas Manajer. Renu adalah atletnya. Luar biasa nih. Bener-bener loh. Ada manajer dan atlet satu kompi gitu kan. Iya. Dan aduh, luar biasa. Saya kalau ngeliat medalinya ngeri gitu. Berarti kan juara MMA nih. Apa sih MMA itu Mas Renu? MMA itu dari kepanjangannya kan Mixed Martial Arts. Artinya itu seni bela diri campuran. Seni bela diri campuran. Artinya tuh semua bela diri, walaupun itu tinju, muay thai, gulat, Silat. jiu-jitsu, silat, taekwondo, itu semua Ada bisa di situ? ada di situ. Oke. Dan kita bebas mempelajari berapa banyak pun bela diri di situ, dan kita bertanding di situ dengan cara apapun, dengan cara pukulan, kuncian, bantingan, Bebas. tarung bebas. Saya kalau saya ngelihat kan Mas Renu tuh ketika bertanding nggak pakai body tuh, nggak pakai pelindung kan? Ya, pakai pelindung kepala sih, cuma Pelindung kepala. sempat lepas. Oh, oke. Di akhir-akhir. Di akhir-akhir tuh lepas. Tapi Lepas. ada benar-benar pelindung kepala. Ada. Tapi pelindung badan nggak? Enggak, Nggak. Kayaknya nggak pakai sepatu juga kan? enggak. Nggak pakai apa? Masih nggak pakai alas ya? Ya tapi rata-rata taruh nggak pakai alas sih. Iya. Nggak pakai alas kaki kan Iya. gitu ya. Tapi buka baju kan gitu ya. Enggak baju. Keras. Ini otot semua nih. Otot. Beda sama saya. Iya. Iya. Sebagian besar ototnya hilang, tinggal digantikan lemak. Berarti ini harus menjaga itu lah, Bro. Ya, harus menjaga. Nah, MMA itu mulainya kapan? Di Indonesia tuh kapan sih mulainya MMA? Sebenarnya ya udah lama ya, karena saya orang baru juga kan yang terjun di dunia bela diri ini.
sekitar tahun 2019 saya mulai menekuni latihan ini kan, dan memberanikan diri untuk ikut bertanding gitu di 2021 apa 2020. Oke. 2021 atau 2020 antara itu ya. Iya. Oke. Lupa kemarin. Dan itu udah mulai bertanding tuh kan? Udah mulai bertanding Bertanding. ikut di event-event amatir itu. Kan gini, tadi kan Mas Renu bilang katanya kalau MMA itu kan gabungan ya. Iya. Ada beberapa seni bela diri, Iya. mulai dari gulat, apa lagi, kickboxing dan lain sebagainya gitu kan. Artinya memang tidak fokus pada satu seni bela diri, Iya, tidak fokus. tidak fokus. Karena ya kurang efektif gitu kalau di MMA hanya satu bela diri gitu. Iya, Karena karena ketika kita mempunyai background bela diri yang stand fight, contoh kayak silat, kickboxing, muay thai, ketika kita ketemu lawan yang berbasic gulat atau jiu-jitsu, ya. jadi kita nggak bisa mengkanternya itu. Oke, dan ini MMA itu ibaratnya memfasilitasi ke semuanya itu. Semua bisa dibilang tuh MMA itu emang bener-bener ya real fight gitu, tarung jalanan lah ibaratnya. Petarung jalanan. Iya, tarung Bener-bener jalanan berantem tuh ya. Iya, bener-bener bertarung udah itu. Kenapa sih kok milih ini? Ya karena saya suka tantangan ya dari dulu. Bukan suka berantem, Ya dari kecil sih sering berantem sih. tapi positif loh. Artinya kan Iya. ketika berantem itu menjadi sebuah hobi, ya dalam tanda kutip ya, hobi yang tersalurkan dengan benar, ini akan Betul. menjadi sebuah prestasi kan gitu kan. Iya. Dan ini apa ya, ibaratnya gini loh, ketika kita punya hasrat seperti itu, ketika nggak ketemu tempatnya gitu kan, sama kayak apa namanya, balapan motor liar kan. Iya betul. Kemudian pemerintah daerah memfasilitasi supaya ada di satu track tertentu kan Iya. gitu, dan itu kan menjadi sebuah prestasi seperti itu. Dan Mas Rino masuk dalam kelas mana tuh? Ada kelas-kelasnya nggak sih? Saya masuk di kelas antara bantamweight atau featherweight. Apa itu? Jadi bantamweight itu kelas 61 kilo. 61 kilo. Kalau featherweight itu kelas 65 kilo. Jadi saya bisa di kedua itu karena berat saya ada di 63. Oh. Kalau main di bantamweight saya ngurangin 2 kilo. Kurangin 2 kilo, Kalau di featherweight saya naikin 2 kilo. naikin 2 kilo. Ini dietnya beda dong. Beda. Beda dong. Kalau saya mau naikin berat badan, saya tinggal makan aja kan nanti akan naik dengan sendirinya Iya. karena tertimbun lemak. Hmm, Iya kan? betul. Tapi kalau ketika seorang atlet kan nggak begitu kan? Beda. Mereka menaikkan massa otot Oke, masa dan otot itu sulit banget. Iya dan nggak, Dan nggak mudah gampang. ya, nggak mudah ya. Nah, ketika memilih untuk mengikuti, jadi MMA itu bisa dibilang bukan sebuah seni bela diri ya, Ya. ya bukan, MMA tapi itu sebuah apa ya? Jenis kalau ibarat kita jenis sebuah pertandingan. pertandingannya. Oke. Kalau bela dirinya kan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mau bela dirinya mau seperti apa gitu kan? Ya itu terserah. Tapi eventnya adalah MMA. MMA itu ada jenis di eventnya tersebut. Nah, maksud saya gini, bagaimana kok bisa memutuskan, deh saya ikut di MMA ini? Itu gimana ceritanya? Awalnya gimana? Tahun berapa? Tahun 2020-an ini berarti? Sebenarnya saya terinspirasi dari 2019 ya karena ada 2019. fighter yang benar-benar viral waktu itu ya. Kita sebut saja ya Khabib Nurmagomedov lah. Oke, Yang si viral Khabib. itu. Ya. Oke. Kemudian saya jadi tertarik nih saya sama olahraga ini nih. Ya udahlah kita latihan terus saya 2019. 2019 Masuk pemadam kapan? 2017. Berarti sudah masuk pemadam baru minat MMA? Iya. Oke, gara-gara si Bang Khabib itu? Iya, betul. Oke, terus? Mulai latihan dan Tapi kalau Bang Khabib kan latihannya mau peluang. iya. Iya. Kan kita nggak ada peluang. Nggak ada. Latihannya sama sama. Latihan sama saja. Oke. Terus ya kita latihan, masuk camp. Kemudian saya belajar gulat dulu. Camp tuh semacam Sasana lah ya. sasananya ya. Oke. Belajar gulat dulu. Belajar gulat dulu saya. Saya belajar gulat dulu karena kan basic MMA kan di pertarungan bawah kan gulat. Tapi memang awalnya nggak di gulat. Enggak, emang saya mau belajar MMA jadi harus banyak bela diri yang saya pelajari. Belajar gulat. Nanti habis dari gulat ke boxing. Tapi basicnya apa sebelum itu? Basic
silat bela dirinya? Sebenarnya sih dibilang basic, ya karena saya dari kecil pernah belajar silat sama taekwondo kan. Oke, dasarnya tukang berantem. Iya dari kecil pernah saya. Iya. Kemudian masuk itu. Saya lihat MMA itu, saya belajar gulat, terus saya belajar sedikit jujitsu dan boxing. Dan kemudian saya latihan. Adalah event Oke. info kebetulan dari istrinya Mas Fajar. Istrinya Mas Fajar. Ya, Istrinya Mas Fajar tuh apa kok dia bisa menginfo panitia? enggak, istrinya Mas Fajar itu apa? Yang satu camp sama saya, Atlet juga. atlet juga, Gulat. gulat. Gitu Mas. Iya. Ntar saya nanya masalah itu ya. Iya. Ntar saya nanya masalah itu. Oke. Terus lanjut dulu, dilanjut nih. Nah, kemudian info dari istrinya Mas Fajar itu, oh ada event nih, Hah? ikut nggak? Oh boleh tuh. Ya udah saya daftar. Oke. Dan akhirnya ya bisa saya main. Mhm. Alhamdulillah saya menang dan dapetin medali ini. Itu main pertama Ya, dan langsung juara. langsung. Luar biasa. Gimana kalau udah punya pengalaman yang lebih? Oke, nah saya lanjut ke Mas Fajar nih. Iya. Ini menarik nih. Tadi katanya infonya dapat info dari istrinya Mas Fajar. Emang istrinya Mas Fajar atlet gulat? Iya, betul sekali. Istri saya atlet gulat. Oke. Basicnya dari gulat, ya. Sering digulat dong Iya. di rumah dong, ya kan? Istri saya sudah mewakili DKI Jakarta. Mewakili DKI Jakarta Iya, betul. di gulat. Di gulat. Berarti kalau mewakili Jakarta berarti atlet atlet daerah ya berarti? Iya, daerah? dari mulai tingkat provinsi, Mhm. dari tingkat wilayah, Mhm. kayak tingkat-tingkat Berarti Jakarta pernah Barat, ikut Pusat. PON atau apa gitu? PON sih belum, hampir pengen. Hampir pengen. masuk seleksi. Iya, hampir masuk seleksi, namun karena ada sedikit terkendala jadi enggak. Kemarin kan Mas Adli sempat Iya. mampir ke tempat kita nih. Kemudian beliau itu kan alumni apa kemarin Ragunan ya? Sekolah apa? Sekolah Ragunan. Ini atlet. Atlet Ah, Ragunan. ah. Jangan-jangan sama lagi. Iya, betul. Istri saya memang keluaran dari sekolah atlet Ragunan. Satu sekolahan tuh ya, berarti kan Iya. karena kan kata Mas Adli kan, itu ada sekolah atlet tapi atletnya kan macam-macam. Macam-macam, betul. Betul. Oke, nah pertanyaan berikutnya gini, kenapa kok bisa menjadi manajer atau promotornya Mas Reno? Awal-awal sih karena Mas Renu ini ngomong sama saya. Oke. Dalam arti kata, Jar, gue kayaknya seneng nih di olahraga atau di bela diri ini. Barangkali lu tahu event-event ya kan, tolong bilangin ke istri gitu ya kan. Oke, berarti kenal dari istri dulu ya, betul, kenal istri Mas betul. Fajar dulu Saya ya. pernah jadi cornerman istrinya waktu main di Oh. One Pride MMA. Pernah Istrinya di MMA juga istri. Iya, di kategori silat bebas. Merinding gua. Ngeri juga. Silat bebas lagi kan. Iya. Iya. Waduh. Oke. Terus habis itu? ya akhirnya dari situ saya timbul inisiatif. Dalam arti kata, kenapa nggak saya kembangkan aja nih hobinya Mas Renu ini Iya. untuk di bidang prestasi. Apalagi ini kan sama-sama teman kan. Betul. Satu kompi sering ngobrol gitu Iya. kan. Udah ngelihat potensinya juga ada. Betul. Gitu kan. Jadi saya manfaatkanlah dan saya nggak sia-siakan hobinya Mas Renu ini, saya benar-benar salurkan Oke. ke tempatnya yang udah ada. Yang ada. Iya, yang Nah, ada. ketika ikut lomba kemarin itu sudah masuk kategori apa? Kan ada kalau di tinju ada tinju amatir, ada tinju profesional. Ini masuknya gimana nih? Ini masih MMA amatir. MMA amatir. Iya. Oke. Cuman sudah ampro, namanya ampro, amatir profesional. Amatir profesional. Iya. Oke, berarti menjelang itu akan jadi profesional dong Mas Reno ya? Iya, insya Harapannya Allah. begitu ya. Harapan begitu. Nanti insya Allah habis Lebaran ada suatu event, ya mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur panjang. Saya akan menuju ke jenjang yang pro, Habis profesional. Lebaran. Berarti puasa dulu dong. Puasa dulu. Ini naikin apa nurunin nih? Kita lihat aja nanti. Karena kalau puasa
puasa sih kalau saya bukan berat badannya makin turun makin naik. Jadi lebaran. Jadi lebar gitu. Nah ini jadi gimana nih gitu kan? Iya. Nah ini habis lebaran nih. Insya Insyaallah ya. sih. Oke, mudah-mudahan tentunya Sobat Edu Damkar semua yang menyaksikan tayangan ini kita doakan semoga Mas Renu nanti akan naik ke jenjang berikutnya nih, lebih profesional lagi. Ini baru pertama kali ikut lomba aja udah menang nih gitu kan. Ya artinya gimana nanti kalau misalkan sering pengalaman gitu kan, kabarin. Ya, Siap. pokoknya kabarin deh kita supaya nanti kita berikan support yang maksimal lah. Siap. Pakai baju biru, ikut MMA. Aduh. Bangga Ini ada banget. satu lagi yang menarik nih. Gimana Mas Reno? Ada juara UFC kelas UFC. UFC Iya, ya, UFC. yang ternama itu di Amerika itu. Iya. Di kelas heavyweight Heavy itu itu berarti- juaranya. Heavy itu berarti berat kan? Ya, kelas 90 kilo. Iya. Terus Juaranya itu dia seorang pemadam juga. orang Indonesia bukan? Bukan, Oh, bukan. orang Amerika. Orang Amerika. Iya, Pemadam. pemadam juga. Dia juara di UFC. Dan saya juga pengen dari inspirasi situ saya pengen seperti dia gitu. Oke, mudah-mudahan nanti siapa namanya? Stipe Miocic. Mudah-mudahan lihat, nonton, bisa ketemu, bisa sharing kan gitu. Gimana tipsnya bisa menjuarai UFC gitu kan? Iya. Kalau di Amerika UFC kan gitu. Iya. Kalau di Indonesia tadi Wine Prat. One Pride MMA. One Pride ya, Iya. One Pride MMA. Dan ini Mas Rino mengarah ke sana dong. Dan cita-cita saya pengen main di Wine Pride. One Pride. Oke, mudah-mudahan teman-teman dari TV One gitu ya bisa mendengar ini tapi ada kelas ya? Ada. Ada kelasnya ya? Iya. Mudah-mudahan kita doakan nih semoga masuk ke sana gitu. Amin. Amin. Oke. Amin. Sebelum kita lanjut lagi nih, sebelum kita ngomongin MMA, saya mau nanya dulu. Awalnya masuk pemadam tuh gimana? Awalnya saya masuk pemadam itu saya berawal dari Balakar dulu ya. Oke, Balakar. Sama Mas Riano juga? Mas Fajar juga? Iya, Ya, Mas Riano. sama Balakar. Oke, sama-sama Balakar. Balakar, ya, terus Berapa tahun? Yang setahun itu. Setahun. Oke. Hmm. Terus langsung ada penerimaan. Iya, Iya. PHL itu. Dan daftar, alhamdulillah masuk saya di Oke. tahun 2017. 2017. Itu belum kenal MMA dong. Belum, Belum kenal sama Bang Kabib dong. belum. Belum. Bang Kabib kan 2018 Kenal, ya. 2019 kan gitu ya. Betul. Hmm. Ya, terus sering-sering berjalan. Dulu badan saya nggak segini dulu, cuman tulang sama kulit. Lebih kurus doang. lagi. Saya dulu berat saya cuma 54 kilo. 54. Iya, terus banget dan saya termotivasi kan, nggak bagus nih begini-gini terus. Iya. Ya udah saya mulai hidup sehat, olahraga, makan yang banyak. Dan alhamdulillah, emang tujuan awal saya itu pertama pengen naikin berat badan saya, ngebentuk badan saya. Hmm. Nah, saya latihan 2 tahun dan alhamdulillah udah naik tuh ke 60 dan 61 kilo. Terus ngeliat yang viral itu MMA dari Khabib kan, gimana saya terusin aja kali ya ke MMA ya. Daripada saya kan udah tanggung nih ngebentuk badan nih. Iya. Oh ya deh saya latih bela diri saya aja gitu. Jadi kemudian ya saya memutuskan untuk diterjun di MMA. Di MMA ini. Nah, waktu Balakar itu ada di Sudin Pusat juga. Ya, di sini. Yang pusat sama dengan Mas Fajar juga. Iya, betul. Tapi duluan mana masuk pemadamnya? Mas Reno. Mas Rino dulu. Iya, Mas Reno Baru baru Mas Fajar. saya, iya. Oke, padahal dulu sama-sama Balakar nih. Sama-sama Balakar. Tapi rezekinya duluan Mas Rino ya. Ya, apapun judulnya, Ya, beliau adalah senior. Senior, betul, Ya kan? betul. Mas Fajar junior. Betul. Tapi di MMA nurut sama Mas Fajar kan? Ya. Manajernya. Luar biasa emang. Ini apa ya? Kayak emang ini takdir ya. Iya. Takdir yang menakdirkan kita ya Iya. seperti ini dan kita saling support. Betul. Tapi Mas Fajar sendiri ada basic untuk gulat atau apa? Kan istri gulat nih. Iya. Mas Fajar juga ada basic gulat. Dulu sempat mempelajari taekwondo sih. Taekwondo. Iya, Oke. taekwondo. Dan latihannya juga kebetulan waktu masih ini sebelum jadi gedung, ini kan masih jadi komplek. Iya. Nah, itu latihannya di dinas. Di Di dinas. belakang, di Iya. lapangan tenis. Lapangan tenis. Iya, betul. Latihan sering di situ ya. Latihan sering di situ. Luar biasa, Nah. benar. Dan istri tadi katanya kan pernah masuk di One Pride. Iya, One Pride. Sekarang masih latihan rutin. Sekarang lagi rest dulu. Rest. Les. Terlebih dahulu. Pasca habis lahiran dan mempunyai Lah, anak. iya benar, itu dulu. Setelah itu selesai, baru kalau mau dilanjutkan, lanjutkan. Iya, betul. Iya.
Oke. Nah, kemudian gini, memutuskan untuk mengambil atau mengikuti MM. Saya kalau ngeliat MMA itu kan cekek-cekek kan, Iya. main apa ini pakai ini Elbow, ya, ya, sikut. pukul, Iya. pukul bener kan pukul ya? Bener. Pukul tampol gitu kan? Betul. Sampai dia itu menyerah atau dari keputusan wasit dia udah parah gitu benar. Kayak pendarahan gitu itu baru dihentikan. Baru dihentikan. Antara Berarti tahu dong resikonya dong. iya, harus resikonya. Antara apa tadi? Antara musuh itu nggak berdaya sama dia menyerah. Dua pilihan itu. Iya, ada pilihan itu. Kalau udah Ya, tepok-tepok kalau gitu ya. kan, udah nyerah dia. Menyerah. Dan udah pasti nggak ngelawan tuh kayak gitu. Betul. Iya. Oke. Nggak kalau misalkan dia curang tok terus dia dilepas dong gitu kan kunciannya, kemudian dia nyerang berarti dia tetap salah ya. Iya. Kemarin saya menang di itu di kuncian. Di kuncian. Dan Oke, lawannya- yang ini ya, yang apa namanya juara ini ya. Iya. Oke. Berapa lama tarungnya? Nggak sampai 2 menit, 1 menit lebih doang sih. Langsung saya bawa ke bawah. Sekali main, ya kan? Iya. Baru pertama kali itu. Baru Baru pertama kali tanding gitu ya, bukan latihan, tapi kan ini Iya, kan tanding kan. tanding. Baru pertama kali tanding, kemudian langsung kunci dan menang. Betul. Kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit. Dah. Kayak gimana? Tapi sebelumnya gini dong, pasti dong. Siapa lawannya nih? Udah kita pelajari dong. Ya kita review dulu tuh sebelumnya. Oh lawan kita siapa sih? Oh si A nih ketemu lawan kita. Oh kita lihat nih. Kan punya medsos dong ya. Iya, Kayak kita betul. kepoin lah dikit Iya. lah. Kita kepoin. Oh Ini ternyata Mas Fajar juga ikut dong pasti dong. Iya. Iya. Ya kan ngepoin pasti dong. basicnya apa nih musuh kita nih? Oh basicnya Muay Thai di stand fight. Ya, Iya. kan kalau saya kan grappler kan di ground fight. Oke. Oh oke deh. Kita langsung take down aja. Sesuai game plan kita kan masing-masing kalau fighter itu punya game plan tersendiri kan. Hmm. Kalau kita ketemu fighter yang Seperti stand apa? fight, dia harus ada game plan gitu. Dan game plan saya berhasil. Ya, saya pancing, dia pasti nyerang kan. Langsung saya take down, saya ambil kakinya, saya take down, udah di situ. Saya langsung kunci. Tapi ada video tarungnya nggak? Ada. Ya. Nanti bisa kita tayangkan nih ke teman-teman nih seperti Iya. apa tuh. Luar biasa. Nah gini, ketika akan tanding, ada pelatih, Eh, pelatih khusus. ada sih. Ada. Jadi artinya kita kan nih lawannya begini nih, masukan dong dari pelatih Iya, itu masukan. seperti apa, bagaimananya kan gitu. Pasti ada dong. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Nah, latihannya kapan? Latihannya itu Tadi kan katanya ada camp. Campnya Iya, kan camp iya. bulan. ya game bulan. Iya kan? Beda kan? Beda. Maksudnya gini, MMA tuh ada campnya yang sendiri kayak gitu. Ada. Ada. Karena kan MMA sendiri itu kan tadi yang disampaikan kan ada apa kemampuan untuk bela diri. Ini Ya. gitu kan. Nah, MMA sendiri Mas Reno. Reno itu ada nggak satu klub sendiri gitu yang MMA? Kalau saya sih ada pernah di Tangerang Selatan, saya pernah ikut di camp itu, saya latihan MMA juga. Tapi latihan gulat juga di camp lain juga. Oke. Iya. Iya. Nah, karena kan nggak cukup 1 atau 2 bela diri kan. Jadi kalau misalnya kita ini ya latihan gulatnya di sini, Iya. latihan ininya di sini begitu. Iya. Oh, oke. Nah, terus berarti untuk konsultasi dan lain sebagainya, Ya sama pelatih. Gimana nih kalau misalkan dia nyerang di sini, counternya gimana? Gitu. tapi tetap ada pelatihnya dong. Ya tetap ada pelatihnya. Nah, sebelum tanding itu berapa lama persiapannya? Yang Persiapan. sampai juara ini? Saya persiapan kurang lebih 2 mingguan atau 3 mingguan. 3 minggu ya? Karena saya fokus diet juga. Berat saya tuh waktu itu di 64 dan saya main di kelas bantamweight 61 62 lah. 162. Nah, saya harus diet tuh 2 kilo. 2 kilo saja. Seminggu saya nggak makan nasi. Seminggu makan nasi. Nggak makan nasi. Karena buat ngurangin lemaknya kan, Iya, betul. nurunin masa otot sedikit paling. Karena kan saya rendah lemak, jadi otomatis Iya. otot sedikit kepangkas kan. Iya, jadi dan itu beda loh kalau Beda. orang
ibaratnya beda lah gitu kan, menurunkan dan menaikkan massa otot itu beda dengan Iya, beda. menurunkan berat badan biasa kan gitu. Nah ini ada videonya. Nah boleh nih coba kita lihat videonya nih, Mas Reno. Besok nih ya, potretan ya. Ya, face to face. Nanti lepas ya. Oh itu matras ya? Dia, tuh, dia nyerang Itu, saya. itu sepatu atau kaos kaki? Alat pelindung. Singar, pelindung tulang kering. Bukan sepatu Mas Reno yang warna hitam. hitam ya, yang Iya, hitam ya. hitam. Saya take down tadi kan diri saya tulang karena mau keluar. Ya, awalnya di sini saya ragu nih, Mas Reno kayaknya wah udah masuk. Saya sempat keceking gitu. Ini di sini nih. Iya. Ya. Oke. Cuman karena ini bidang saya loh. Posisi Mas Reno di atas nih. Iya. Kan? Iya, di atas. Dan itu Saya- saya ragunya itu karena Mas Reno sempat masuk. Jadi pikir saya, waduh Mas Reno kayaknya kalah nih. Namun dalam anggapan saya, dalam pikiran saya, Mas Reno ini bisa keluar dari kuncian itu, dan ternyata nanti kita lihat berhasil kunciannya dikeluarkan. Ini kan kekunci nih Mas. Iya. Saya balikin, saya bisa lepas. Ya. Saya pukul dulu rusuknya nih. Ini boleh begini mukul. Boleh. Ini kenceng. Karena Saya bebas. ganggu, Iya. ya. Itu sekuat tenaga saya pukul. Nah, di sini headguardnya pelindung kepalanya kebuka, akhirnya dicopot dari panitia dikarenakan Mas Reno ini udah Mengganggu mata, mengganggu penglihatan. mata. Ini mukul. Nah. Ini kenceng ya Mas. Iya. Nah, Nah, pas di sini nih saya baru. sempat kena bagian wajah kepukul. Dan itu tuh yang Tuh, Ah, ini kena nih ya. nah itu tadi. yang itu Saya tuh langsung persempit jarak. tadi itu yang ruku itu tuh, nah itu kan pelatih si musuh. Nah, di situ saya udah teriak, saya bilang, Mas Reno pertahankan dan kencangkan. Jangan keluar dari kuncian itu. Itu yang lagi bungkuk itu siapa? Iya, itu pelatihnya musuh. Itu pelatihnya musuh. Jadi saya tarik sekuat tenaga saya baru dia mulai tap Nah, ini di sini menang nih. out dia. Tap out. Oke, itu udah Nah. nyerah nih ya. Dia nyerah. Udah nyerah ya. Karena posisinya Mas Reno tarik menggunakan kaki itu ya. Ya, kaki Ya. untuk menahan, Hmm. tarik pakai tangan. Oh, oke. Jadi seperti tercekik. Iya, seperti Tapi kalau saya lihat memukulnya kayak pelan gitu. Tapi sebenarnya Itu kenceng. sekuat tenaga itu. Karena posisinya susah aja. Heeh. Itu sakit Mas. Ya, Saat itu nggak sakit ya? Mungkin saat itu mah nggak berasa kali ya. pas udahannya aja sih berdarah, saya korek kan hidung saya. Wah, ada darah dikit. Untung saya langsung mempersempit jarak gitu, begitu Iya. kena pukulan saya persempit. Masuk. Itu bagian daripada strategi. Strategi, betul. Strategi. Tapi gini, lawannya itu udah sering tandingnya. Sebelumnya sih dia udah pernah tanding dan saya belum. Dan dia kayaknya di gym terkenal juga sih. Kayaknya dia latihan. Latihannya ya. Dan kalau ngelihat awalnya mungkin ketika Mas Reno profil beliau itu adalah basicnya tadi apa? Muay Thai dia. Muay Thai. Oke, berarti lebih ke kaki ya. Lebih ke kaki dan serangan-serangan ke arah badan. Oke. Tapi misalkan nih, Mas Reno kalah, dendam nggak? Saya ajak rematch nanti. Oke. Berarti bukan dendam sih, sebenarnya penasaran dong, Iya. gitu kan. Tapi masih pengen dong. Nah, setelah kejadian ini ada nggak yang mengajak lagi untuk tanding gitu? Belum ada sih. Belum. Karena memang eventnya MMA ini nggak sebanyak Iya, silat nggak sebanyak yang lain. Sebanyak Iya, silat betul, ya. betul. Tapi alhamdulillah bahwa nanti rencananya akan ada satu event lagi di setelah bulan Insya Allah habis Lebaran. ya, setelah bulan Lebaran. Nah, insya Allah lah, nanti mudah-mudahan itu akan menjadi satu langkah berikutnya kan. gitu Betul, ya. betul. Oke, ini luar biasa. Deg-degan tadi saya ngeliat begitu ya. Aduh, gimana nanti kalau beneran tuh gitu kan. Nah, suka dukanya apa Mas? Di MMA Saya di pemadam dulu deh. Pemadam dulu. Sebelum ngomongin MMA deh, gitu kan. suka dukanya di pemadam itu ya banyak sukanya sih saya sih. Banyak sukanya. Ya karena ya jadi mimpi juga kan. Oke. Bisa jadi pemadam Tapi kan. memang orang tua dari pemadam. Pemadam. Mas Fajar juga. Iya, Langsung dari pemadam. sama-sama terima Oke. kasih. Banyak sukanya. Dukanya? Dukanya apa ya? Hampir nggak ada sih dukanya sih.
Hampir nggak ada ya. hampir nggak ada. Pokoknya karena menikmati ya. Karena Menikmati sebagai seorang pemadam kebakaran. walaupun dalam keadaan susah pun, dalam keadaan capek, ya tetap nikmatin aja udah. Karena memang kita kerja kita itu ketika ikhlas pahala sih Iya. semuanya. Di bawah happy aja Di bawah gitu. gitu ya. Jadi nggak ada dukanya gitu. Paling saya pernah sekali di TKP itu, saya pernah ketiban nosel kepala saya. Yo, pingsan. Sempat ngeblank sih 5 detik lah. Ya ngeblank gimana sih? Ya iya, Untungnya pakai helm kan? Untungnya pakai helm. Iya. Untungnya masih pakai helm aja masih ngeblank. Iya, masih ngeblank gitu. Duh, sayang banget masalahnya. Udah itu aja tuh pelajaran Sayang masalahnya apa sayang kepalanya tuh. Untung pakai helm kan gitu ya. Aduh, hati-hati deh. Mas Fajar gimana? Suka dukanya jadi pemadam? Iya, sukanya sih alhamdulillah juga sama. Karena dunia pemadam Suka bukan juga. hal yang baru ya. Betul. Karena orang tua juga dari pemadam kan. Iya, kalau dukanya apabila kita di suatu kejadian atau objek yang sekiranya buatnya melamatkan tidak berhasil, itu dukanya sih. Jadi kita kayak beban aja sih Yes. gitu kan. Gimana ya, masyarakat sudah meminta, tetapi apa ya? Tetapi kok kita kayaknya bukan nggak berhasil sih, tapi Iya. memang belum berhasil Iya, ataupun berbeda dari ekspektasi masyarakat. Iya, misalkan ya. seperti itu. Oke, oke. Andai pun itu berhasil, nah itu menjadi suatu kebanggaan buat Suatu kita kebanggaan. dan tim juga. Betul. Iya. Nah, dukanya di MMA atau di bela diri ini, Mas? Dukanya tuh, contoh kayak kemarin saya 2 kali main ya, pengen main ya, gagal. Dua kali pengen main tapi gagal. Gagal. Oke. Alasannya Karena mungkin nggak ada lawan ya, nggak ada lawan. nggak ada lawan yang sepadan. Terus yang kedua ini saya mau main lagi, ternyata nggak ada yang, kan ada 3 kategori di event itu, boxing, kickboxing, sama MMA. MMA. Ternyata yang di MMA itu nggak ada yang mau daftar. Oh gitu. Pada nggak ada yang berani, makanya saya nggak ada lawan di situ. Nggak ada lawan. Jadi juara yang tanpa lawan nih. Bukan tanpa lawan sih, emang orang nggak ada yang Emang nggak ada. main di kategori Nggak ada itu. kategori itu. Mungkin cari aman di kickboxing atau MMA, di boxing. Tapi misalkan gini, kan dia di kategori kickboxing misalkan gitu kan. Tapi saya mau main di MMA boleh? Boleh, Dengan kelas yang sama gitu maksudnya kan? Dengan Iya. boleh, boleh gitu kan? bisa. Karena mungkin MMA kan bebas gitu. Iya, Kemungkinan kita bisa kalah di mana itu ada. ada. Mungkin Iya. orang berpikir di situ. Oke. Cuman kalau saya, karena saya seorang grappler ya, ground fighting, Mhm. saya milihnya di MMA. Di MMA ya. Tapi memang rata-rata kebanyakan. Tadi itu MMA saya pikir tuh kayak gulat biasa gitu. Ternyata beda. Beda. Real fight. Ternyata benar-benar seorang yang melakukan itu ya benar-benar dia memang berkelahi benar-benar gitu ya Iya, kan. Berkelahi dengan teknik. Iya. Iya. Nah, Mas Fajar rencananya gimana nih untuk Mas Reno ke depannya? Karena Mas Fajar kan sebagai promotor nih, Iya. Mas Reno kan. Nah, rencananya seperti apa? Ya rencananya ya yang tadi Mas Reno bilang, insya Allah nanti habis Lebaran kita akan main di Underground Fight Indonesia. Di situ ada Instagramnya juga. Nanti kita akan masukkan Mas Reno atau kita kembangkan lagi hobinya Mas Reno ini lebih buat ke profesionalnya. Iya, harapannya seperti Iya, itu. dan mudah-mudahan mimpi dream team saya kepada Mas Reno ini menjadikan Mas Reno ini sebagai fighter One Pride MMA yang berasalnya dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Pemadam kebakaran Indonesia juga. Iya, Ya, betul. mungkin baru Mas Reno kan? iya mungkin baru Mas Reno yang saya ikut tahu nih. MMA kan? Iya gitu betul, ya. yang bergelut di MMA. Yang bergelut di MMA Iya, ini ya. betul. Dan ya saya pribadi mendukung dan teman-teman juga pasti mendukung lah ya. Mendukung untuk Mas Reno supaya bisa ikut di ajang yang lebih besar lagi gitu kan. Dan pasti Amin. kita tonton. Iya. Pasti kita tonton. Mas Reno udah keluar? Udah. Udah punya anak? Baru lahir kemarin istri. Baru lahiran. Umur sebulan lah saya. Berapa? Baru jadi ayah. Iya. Udah kasih nama? Udah. Siapa namanya? Khabib Nurmagomedov Al Ayubi. Kayaknya ini banget ya. Kayaknya apa? Terinspirasi banget ya sama Bang Khabib tuh. Iya, saya terinspirasi banget. Nah, kenapa kok ngasih nama seperti Khabib? Khabib kan orang Rusia loh. Ya. Rusia bener ya? Iya. Iya Kan betul, Rusia, kan? betul, betul. Dia petarung Muslim terbaik sepanjang masa sih menurut saya. Oke. Dan taat agama.
dan dia menghormati orang lain. Dan satu lagi, dia nggak bisa diinjak-injak sama orang. Dia tidak bisa dihina. Begitu dia dihina, habis orang sama dia. Habis orang. Dia membela agamanya, negaranya, dan orang tuanya. Dan kita salut juga. Salut juga. lah buat beliau lah gitu ya. Iya. Tapi beliau udah Pensiun ya. udah pensiun kan? Udah nggak ini lagi kan ya? Iya, udah nggak paling ngelatih dia. Ngelatih ya. Iya. Tapi ada kan generasi-generasi Ada. berikutnya kan? Ya saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Familiar. nggak terlalu mengikuti gitu kan, Betul. melihat berita. Tapi jujur pertarungannya beliau ya memang seru banget. Betul, seru banget. Seru banget itu. Apalagi yang lawan McGregor. Iya, Itu McGregor yang kan luar benar-benar biasa gitu Paling kan dengan viral sepanjang masa ini. iya, itu saya tahu itu ya dari itu, Iya. gitu kan, gara-gara Sama saya juga tahu. gara-gara nonton itu. Tapi kan saya nggak kayak Mas Reno. Ya kalau Mas Reno kan nekat, Iya. iya kan? Saya ikut antar dulu gitu kan. Tapi Mas Reno kan nekat tapi jadi prestasi. Betul. Jadi prestasi. Jadi Mas Fajar ya tentunya mohon di-support Mas ya, mohon Iya. diarahkan Siap. juga beliau gitu kan. Karena sebagai atlet perlu seorang manajer yang memang Betul. harus ini kemana nih? Iya, gitu. diarahkan. Harus diarahkan. Mas Reno, apa nih pesan buat para generasi muda yang sering tawuran deh nih, karena belakang ini banyak loh tawuran tuh, aduh Muncul lagi. jadi korban, Iya. aduh dibacok, gimana Mas? Pesan saya kepada anak-anak muda, generasi kita semua, jangan pernah tawuran, karena tawuran itu merugikan. Banyak korban yang sudah dibacok, meninggal. Ya kan? Jangan pernah tawuran, karena tawuran itu nggak jago. Kalau mau jago, mendingan ikut MMA, boxing, Muay Thai, atau bela diri yang lain. Ketemu Mas Reno, Ketemu saya, Bang. itu baru ya, Itu baru jagoan. benar. Nah kalau Mas Fajar gimana harapannya buat teman-teman? Mungkin kan bukan hanya cuma Mas Reno Mas, Iya, ya kan di Betul, Damkar, khususnya Damkar DKI deh, atau mungkin Damkar di sekitar DKI atau di Damkar di daerah. Gimana Mas Reno? Mas Fajar, iya. harapannya? Harapan saya buat khususnya nih di pemadam kebakaran Indonesia dan lebih khusus di DKI Jakarta, barangkali ada yang seperti Mas Reno yang hobinya gelut, tarung, fight, mau di bidang apapun, ayo silakan gabung dan insya Allah kami akan mendirikan camp atau klub yang sudah ada di Jakarta Pusat, yaitu yang bernama Fire Fight Club yang bertepatan di Jakarta Pusat. Barangkali teman-teman ada, silakan yang mau gabung, mari kita latihan sama-sama dan memajukan Damkar Jakarta dan Indonesia untuk di bidang bela diri MMA. Apa tadi klubnya? Fire Fight Club. Fire Fight Club. Fight Club. Iya. Oke. Nah memang udah ada beberapa di Jakarta Selatan, ada Bang Kang Ius dengan perguruan silatnya, Cimandenya Kang Ius itu juga sudah ada, dan di Jakarta Pusat Iya. Fire Fight Club. Club. Iya. Latihannya Latihannya ada jadwal latihan rutin. Kalau mau gabung gimana, Mas Fajar? Hubungin Mas Fajar aja. ya hubungin saya aja. Oke, siap, tinggal hubungin Mas Fajar. Mas Fajar ada di Kompis C Jakarta Pusat. Iya. Di di seksi Dakar ya? Ya, seksi Dakar. Seksi Dakar. Oke. Sekali lagi Mas Reno, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di sini. Mas Fajar, Siap. terima kasih sudah mendampingi Mas Reno juga. Siap. Ini benar-benar luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan Mas Adli, ketemu dengan Bang Kang Ius gitu kan. Aduh, ternyata pemadam kebakaran bukan hanya bisa memadamkan kebakaran atau menyelamatkan, tapi juga punya prestasi yang lain di bidang voli, di bidang musik. Mas Fajar juga musik ya? Iya, musik. Megang musik apa aja? Saya trompet. Trompet. Iya. Trompet. Saya pernah gini, Mas, kalau bisa niup trompet, saya kasih 50.000. Saya tiup, ngeplos. Ternyata nggak gampang ya. Betul, gampang. Saya pikir tinggal ditiup aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Fajar, Mas Reno. Siap, Sukses sama-sama. terus, dan insya Allah nanti akan Amin. masuk ke tahap selanjutnya yang lebih profesional. Amin. Dan tentunya kita semua akan support, kita semua akan dukung. Instagramnya apa? Instagram saya Ya, The Street Warrior. The Street Warrior. Oke, di follow nih, Mas, di follow The Street Warrior. Mas Fajar, Kalau saya Instagramnya nama asli saya Fajar Hardiansyah. Fajar Ya, Hardiansyah. Fajar
@_hardiansyah. Ardiansyah. Dan yang klubnya sudah ada IG-nya? Belum, Oh, nanti. belum. Oke, segera ya. Ya, segera kita Pokoknya launching. di follow deh. Iya. Untuk Lagi buat teman-teman. desain logo dulu. Oke, siap. Paling nggak itu penting tuh. Betul. ya kan, untuk mengetahui. Oke, baik. Mungkin ini obrolan kita kali ini dengan Mas Reno dan Bang Fajar, dan luar biasa. Ternyata banyak sekali prestasi-prestasi yang memang tersembunyi di pemadam kebakaran. Ini baru di Jakarta. Dan saya yakin di daerah juga banyak sekali. Dan tentunya mudah-mudahan ini akan bisa mengangkat pemadam kebakaran yang notabene bukan hanya sekedar memadamkan kebakaran ataupun menyelamatkan saja, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang juga cukup menarik dan juga bisa kita jadikan contoh bahwa bukan hanya tugas yang sesuai dengan tupoksi, tetapi hal lain yang juga bisa mengangkat kita sebagai seorang pemadam kebakaran. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.